Hai teman-teman, Paul di sini. Dalam video ini kita akan belajar bagaimana refrigerant bekerja di sistem HVAC. Sekarang untuk menjadi insinyur HVAC itu sangat penting. Anda mengerti bagaimana pendingin bekerja, bagaimana ia mengubah fase dan bagaimana ia mengerjakan energi termal sekitar sistem. Guys, saya hanya ingin mengambil waktu sejenak untuk sponsor kami hari ini. Denver adalah sumber informasi dan sumber daya Anda yang dapat mengubah Anda melalui transmisi industri pendingin untuk refrigerant alami dan ramah lingkungan. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang efek dan efeknya, dan mereka siap memberi pengetahuan dan solusi untuk Anda. Mereka juga membuat alat yang bermanfaat. Pendingin mereka alat GWP dan juga aplikasi Coloster yang tersedia secara gratis di website mereka. Anda dapat mengunjungi mereka sekarang refrigerantdanson.com. Baik, jadi lompat ke video. Sekarang kita tak masalah jika sistem Anda melihat jauh-jauh kulkas di rumah Anda. Untuk speed, sederhana, dan bahkan pendingin industri besar, pada dasarnya mereka semua bekerja sama. Dan itu karena mereka melalui refrigerant, kompresor utama, evaporator, kompresor, dan perangkat ekspansi. Ketika kita mengetahui refrigerant yang kita maksud adalah cairan, mudah direbus dan cairan menjadi uap. Dan jika kondisi uap ini kembali menjadi cair. Dan ini harus dapat terjadi berulang kali, tanpa kegagalan. Jadi apa yang digunakan? Nah, kita bisa menggunakan air dan akan polusi dan digunakan dalam pendingin penyerapan. Sekarang jika Anda belum nonton video, sangat menyarankan untuk menontonnya. Kami juga punya banyak video menarik lainnya. Pendingin udara dingin dan hanya HVAC umum. Mengembangkan video lain-lainannya. Jadi periksa jika Anda mendapatkan waktu. Tapi alasan mengapa kita biasanya tidak menggunakan unit pendingin karena adanya akan dibuat khusus pendingin dengan dirancang khusus untuk tugas ini. Sehingga mereka dapat melanjutkan jauh lebih baik. Di layar akan Anda lihat betapa refreshing ini digunakan saat ini. Pada itu adalah RL2, R134, R1410. Jika Anda tidak tahu apa artinya itu R, maka jangan khawatir, kita melihatnya di berbagai jenis referensi video berikut. Bersama dengan pro dan kontra, terutama dapat potensi mereka terdapat lingkungan. Seperti yang dapat Anda lihat di layar, refrigerant ini memiliki titik didih sangat rendah dibandingkan dengan air. Jadi mereka membutuhkan sedikit panas untuk mendidih dan menguap menjadi ini berarti mereka dapat mengekstrak panas lebih cepat. Anda dapat melihat bahwa pada tekanan atmosfer kemudian mendidih titik air adalah 100 derajat Celcius atau 22 Fahrenheit, tapi R134 adalah memiliki titik didih yang adil, minus 36,3 derajat Celcius atau minus 15,34 Fahrenheit. Jadi kita bisa menggunakan suhu kamar dan mengambil panas dari ruangan dan keluar itu ke atmosfer. Tapi untuk sekarang mari kita lihat bagaimana sistem bergerak. Jadi kita akan mulai dengan kondisi kekuatan pendorong. Refrigerant mendorong di sekitar sistem dan ada banyak jenis kompresor, tetapi video ini kita hanya akan melihat dasar tipe piston cukup dijelaskan dan mudah dimengerti cara kerja. Jika refrigerant masuk ke kompresor, sebagian uap jenuh dan itu pada suhu rendah dan tekanan rendah, kompresor menarik refrigerant masuk dan dengan cepat mengompresinya. Ini memaksa molekul bersama. Jika jumlah molekul yang masuk ke ruang lebih kecil, ini meningkatkan laju tumbuh molekul. Karena mereka semua merasa terpantul dan mereka bertambah energi dan makin panas. Pada saat yang sama, semua energi yang dimasukkan oleh kompresor diubah menjadi energi internal. Di dalam refrigerant ini menghasilkan refrigerant. Peningkatan energi internal, entalpi, suhu, dan tekanan. Dan Anda akan tahu jika Anda pernah menggunakan pompa sepeda untuk sangat panas dengan tekanan yang meningkat. Refrigerant sekarang berasal dari kompresor di sekitar ke kondensator. Kondensor adalah tempat semua panas yang tidak diinginkan ditolak keluar ke atmosfer. Ini adalah mencukup semua panas serta panas dari kompresor. Ketika refrigerant masuk ke kondensor, itu hanya pada suhu yang lebih tinggi dari udara di sekitar agar panas untuk mentransfer. Semakin besar perbedaan suhu, semakin mudah perpindahan panas. Refrigerant masuk sebagai uap super panas pada tekanan tinggi dan suhu tinggi dan melewati pipa kondensor. Kipas angin akan meniup udara melintasi kondensor untuk menghilangkan panas seperti Anda meniup
sup yang panas untuk mendinginkannya. Saat udara berhembus melintasi tabung, energi termal dari refrigen, saat refrigen melepaskan panas ini, itu akan mengubah menjadi cairan. Jadi pada saat refrigen meningkat kondensor, ini akan menjadi cair yang sepenuhnya jenuh. Masih pada tekanan yang lebih tinggi, tetap juga meskipun endapan enthalpy akan menurun. Sehingga Anda akan melihat ini jika menuangkan air mendidih ke dalam gelas. Anda akan melihat semua uap mulai keluar dari sana, dan juga uap saat bersentuhan dengan kaca. Akan pada suhu yang lebih dingin, itu akan mengembang uap, kemudian akan membentuk uap. Dan ini akan terjadi saat mengubah maka akan bergulir, dan masuk ke bagian bawah gelas lagi. Saat selanjutnya, refrigen membuat jauh dari kompresor seketika dan dalam ekspresi ekspansi. Dalam hal ini kita mempunyai katup ekspansi termal. Katup ekspansi menggunakan alir refrigen ke elevator, dan dalam contoh ini kita menggunakan katup ekspansi termal yang menggunakan baut capillary untuk mengontrol aliran meluap katup tergantung pada suhu dan outlet evaporator. Katupnya agak seperti nozzle. Ini membuat tinggi tekanan dari sisi lain, dan sisi tekanan rendah melompat ke nozzle. Ketika pelatuk ditekan, cairan akan mengalir, dan ini akan menjadi campur air dan uap. Jadi saat refrigen melewati katup ekspansi, itu akan melakukan ini dan akan karena pipa setelah itu masuk ke evaporator dan berada pada tekanan yang lebih rendah sehingga akan dapat memperluas dan untuk mengisinya. Seakan mengembang mengurangi tekanan dan suhu, sama seperti jika Anda menggunakan kalengan. Dan kalengan cat semprot ini akan menyemprot merasakan semakin dingin dan dinding wajah akan menjadi kurang bertekanan saat Anda melakukannya. Jadi refrigen akan meningkatkan katup ekspansi pada tekanan dan pada suhu rendah. Daripada itu langsung menuju evaporator. Evaporator menerima refrigen dan kipas angin meniup udara hangat melintasi gulungan. Suhu udara harus lebih tinggi dari suhu pendingin. Dan ini memungkinkan menyerap lebih banyak uap untuk mendidihkan refrigen menjadi uap. Mirip dengan memanaskan wajan di air, panas akan menyebabkan air menguap menjadi uap-uap. Dan uap akan membawa panas. Jika Anda meletakkan tangan di atas wajan, maka Anda akan merasakan sangat panas. Jadi tolong jangan lakukan itu di rumah. Ini refrigen memiliki titik didih yang sangat rendah, sehingga suhu udara ruangan cukup untuk merebusnya menjadi uap. Refrigen pergi ke sebagai uap jenuh pada tekanan dan suhu yang rendah. Suhu hanya berubah sedikit, yang membimbing orang banyak, tapi alasannya tidak bertambah adalah karena menjadi perumahan fase dari cairan ke uap. Jadi energi panas digunakan itu untuk memutuskan ikatan dan molekul, tetapi enthalpy dan entropi merupakan meningkat dan ada sinyal energi pergi. Suhu hanya akan berubah setelah titik lagi berubah fase. Baiklah teman-teman, itu saja video ini. Terima kasih telah menonton. Saya harap menikmati dan itu lagi. Sebelum pergi,